Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 126. 126. Sebelah kanan. 7 baris dari bawah. 126 sebelah kanan, 7 baris dari bawah. Tambihun sebelah kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Masih lanjutan dari kelahiran Nabi Muhammad, Mauliduhu. Tambihun. Qadin aqadal ijma'u ala anna Makkata wal Madinata afdalul biqa'i. Bi ya, maksudnya bi. Di situ apa? Bu. Ya, biqa'i. Wattafaqal a'immatus salasatu ala anna Makkata afdalu minal Madinah wa akasa Malik wal khilafu fi ghairil buq'ati asy-syarifati allati tadammanat a'dha'ahu sallallahu alaihi wasallam wa illa fahiya afdalu minas samawati wal ardi jami'an qat'an. Maksudnya tambihun, peringatan. Qadin aqadal ijma'u, benar-benar telah sah ijma' ulama. Ala anna Makkah wal Madinah, bahwa sesungguhnya Mekah dan Madinah afdalul biqa'i, adalah sebaik-baik tanah. Wattafaqal a'immatu, telah bersepakat 3 imam. 3 imam itu Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Itu 3 ulama. Ala anna Makkata, bahwa sesungguhnya Mekah afdalu minal Madinah, lebih utama dari Madinah. Wa akasa Malik, sedangkan Imam Malik berpendapat sebaliknya. Ya, Imam Malik berpendapat sebaliknya. Berlawanan dengan pendapat 3 imam. Wal khilafu fi ghairil buq'atis syarifah,
perselisihan adalah dalam masalah selain tanah yang mulia. Allati tadammanat a'dha'ahu sallallahu alaihi wasallam, yang menyimpan anggota tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, dan jika tidak, fahiya afdalu minas samawati wal ardi jami'an qat'an. Dan jika tidak, maksudnya bukan pada masalah itu, maka pasti Mekah lebih utama daripada langit dan bumi seluruhnya. Pelajaran kita tempoh hari kan menerangkan bahwa mauliduhu bi Makkatal Aminah di halaman 124 menerangkan kelahiran Nabi adalah di Mekah. Wafatuhu bi Thaibatal Madinah, sedangkan wafatnya di Madinah. Gitu. Nah, ini ada keterangan tentang Mekah dan Madinah. Jadi ulama benar-benar telah sepakat bahwa Mekah dan Madinah adalah sebaik-baik tanah. Jadi paling bagusnya tanah itu cuma Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Lainnya enggak ada apa-apanya dibanding Mekah dan Madinah. Ya, kalau kita lihat di Mekah ada Masjidil Haram. Ada kan? Iya, ada Masjidil Haram. Di tengah-tengah masjid ada Ka'bah. Orang tawaf mengelilingi Ka'bah adanya di Makkah. Dari Makkah kan? Iya, dari Makkah. Orang sa'i adanya di Makkah. Tuh. Orang sholat di Masjidil Haram sekali bandingannya 100.000. Iya, daripada tempat lain dari Makkah. Orang kita sholat di 100.000 kali, itu bandingannya sekali di sana. 100.000 itu. Itu Makkah, ada di Masjidil Haramnya, ada Masjidil Haramnya di Makkah, begitu ya. Masya Allah. Orang capek ibadah sudah di Masjidil Haram, tawaf sudah misalnya, sa'i sudah, ibadah-ibadah yang lain sudah. Ingin dapat pahala, liatin saja itu Ka'bah. Cuma ngeliatin Ka'bah sudah dapat pahala. Mandang aja itu dapat pahala. Mandang Ka'bah. An-nadharu ilal Ka'bah, melihat ke Ka'bah. Cuma dipandang saja, itu sudah dapat pahala. Masya Allah, itu adanya di Mekah, adanya di Mekah, adanya di Mekah. Itu mandang Ka'bah saja begitu, mandang saja. Masjidil Haram. Jadi Mekah dan Madinah itu adalah tempat yang paling utama, afdol tuh, yang paling utama. Maka mudah-mudahan kita bisa ke Mekah ya. Amin. Baik untuk haji atau umroh. Ya, untuk haji atau umroh. Untuk haji alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah bisa haji. Dengan niat yang ikhlas karena Allah bisa ke haji. Masya Allah. Syarat rukunnya dikerjakan, adab kesopanannya juga dilakukan, akhirnya pulang, insya Allah mendapat haji mabrur. Mabrur itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hajinya. Itu kalau syarat rukunnya dikerjakan, adab kesopanan dijaga, segala anggota badan dijaga untuk tidak berbuat fasik atau maksiat, tangan dijaga, kaki dijaga, mulut dijaga, mata dijaga untuk tidak berbuat maksiat. Loh. Insya Allah hajinya mabrur, hajinya mabrur. Padahal haji mabrur tidak ada pahala, tidak ada balasan kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Masya Allah. Itu haji. Hukumnya mengerjakan ibadah haji wajib. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ibadah haji telah diwajibkan oleh Allah kepada orang, tu alal insan, walillahi 'alan nas 'alan nas pada manusia. Manusia
Kita manusia bukan? Manusia. Ya. Marhaban bihudumikum. Silakan. Jadi kita kewajiban juga untuk tunaikan ibadah haji. Semua manusia. Cuma di situ ada ayatnya diteruskan manis tato'a ilaihi sabila. Yang kewajiban menunaikan ibadah haji manusia kaya apa? Orang istato'a yang mampu ilaihi sabila untuk menunaikannya. Orang yang mampu saja. Yang tidak mampu tidak usah khawatir dapat dosa, orang nggak mampu. Mampu keamanannya di negeri kita aman, di negara yang kita lewati pesawat tuh kan aman. Di tempat sana Saudi Arabia aman. Tuh, satu, mampu keamanan. Kedua kalinya mampu kesehatan. Badan sehat. Apalagi umurnya misalnya masih ngorak. Apa ngorak? Apa? Muda, anom tuh, ngorak. Masih enom. Orang Sunda bilang ngorak kan? Iya. Badan sehat. Tuh. Jadi mampu keamanan, mampu kesehatan, dan mampu ongkosnya. Ongkosnya ada, sekarang berapa tahun ini? Ongkos haji? 40-an. Nah, 40 tuh. Punya duit 40. Nah, itu dia. Iya, waktunya panjang. Daftar tunggunya itu panjang. Daftar tunggunya panjang. Puluhan tahun. Tunggu puluhan tahun. Setelah puluhan tahun dapat panggilan mestinya tahun ini nih sekarang nih ada peraturan yang umurnya lebih 65 nggak bisa berangkat. Allahu Akbar. Lebih 65 nggak boleh berangkat. Sedih. Padahal tahun-tahun lalu kalau ada jamaah haji umurnya sepuh, tahu sepuh? Tua, itu diutamakan berangkat. Sekarang nggak boleh berangkat. Allahu Akbar. Padahal nunggunya udah puluhan tahun begitu tuh. Jadi kalau tiga ketentuan itu sudah kita miliki, wajib kita tunaikan ibadah haji gitu. Maka barangkali ada di antara kita 3 ketentuan ini sudah kita miliki, tapi tahun ini belum berangkat, tolong cepat-cepat daftarkan diri Anda untuk tunaikan ibadah haji. Nggak tahu mau dipanggil kapan lah, gitu aja udah daftar. Iya, udah daftar gitu. Biar dapat porsi satu orang harus bayar 25 juta. 25 juta itu. 25 juta cash baru dapat porsi. Tahun berapa Pak? Tanya. Nggak tahu nanti. Iya. Sekarang umurnya udah 50, misalnya 10 tahun, tak 60 tahun umurnya. Begitu. Itu kalau 10 tahun, kalau 15 tahun 65. Allahu Akbar. Begitu tuh. 25 juta disetorkan. Tunggunya taruhlah 10 tahun. 25 juta itu digunakan apa ya duitnya? Diam saja atau diputer? Diputer kali ya. Ya Allah. Kali berapa juta yang daftar tuh? Berapa orang, berapa ribu yang daftar? Masya Allah. Oleh karena itu cepat-cepat daftarkan nama Anda kalau sudah memang mampu untuk tunaikan ibadah haji. Istito'ah. Istito'ah itu ada kemampuan. Sedangkan orangnya namanya mustati'. Mustati orang yang mampu untuk tunaikan ibadah haji. Nah itu mengerjakan ibadah haji adanya di Makkah. Adanya di Makkah. Di Masjidil Haram itu. Tawaf di Masjidil Haram, sa'i di Masjidil Haram. Tambah lagi wukuf di Padang Arafah, masih daerah Makkah juga. Terus bermalam di Musdalifah. Pulang dari wukuf dari Padang Arafah melalui Musdalifah. Musdalifah itu kota ya, kota. Tahu apa? Bermalam di situ. Yang dimaksud bermalam di situ, kita ngelewatin kota Musdalifah. Kalau lewat di kota Musdalifah sudah lewat jam 12 malam, busnya jalan terus menuju Mina. Tapi kalau sampai Musdalifah belum jam 12 malam, busnya berhenti. Sopirnya tahu. Berhenti nunggu jam 12.
Kalau memang bisa pas berhenti itu, gunakan untuk cari batu kecil-kecil itu di bawah. Cari itu. Berapa? Paling sedikit 7. Soalnya yang lempar kan 7. Takut ada yang meleset, kita ambilnya jangan cuma 7, 10 lah. 14 juga boleh. Kantongin, bawa menuju Mina. Tanggal 10 bulan Zulhijjah. Yang biasa disebut Idul Adha ya. Idul Adha bukan Idul Fitri. Di situ kita melontar Aqobah. Tempat lontaran itu ada 3 jumrah. Jumrah ula yang pertama, jumrah wusta yang pertengahan, Aqobah yang paling akhir. Tanggal 10 yang dilontar yang paling akhir. 7 butir. Ambil bismillah Allahu Akbar. Harus masuk ke lubang itu. Kayak sumur. Ambil lagi bismillah Allahu Akbar. Kalau ini lemparan meleset nggak masuk ke situ nggak dianggap sah. Maka ambilnya jangan cuma 7, 14 lah misalnya. Jadi nanti kalau ada yang meleset, masih ada serepnya gitu. Sampai 7 sekali. 7 lemparan. Oh udah. Nah udah 7, tanggal 10 itu kemana jamaah haji? Berangkat ke pondokan di Mina, tenda. Di tenda tuh di Mina bermalam. Boleh sampai tanggal 12 atau sampai 13. Kalau sampai tanggal 12 berarti dari tanggal 10 malam 11-nya nginep. Malam 11 nginep. Malam 11-nya itu juga mau melontar boleh. Melontar malam 11-nya yang dilontar dari pertama 7. Kita cari batu dulu. Yang mau dilempar 3. Tuh 2, 3. Pertama, pertengahan, terakhir. Ini sekali lontaran di sini kan 7. Berarti cari batunya berapa? 21. Takut ada meleset, lebihin aja 30 gitu. Nanti tanggal 11 malamnya boleh, siangnya boleh. Kita lontar di sini. Bismillah Allahu Akbar sampai 7 kali. 7 sekaligus enggak boleh. 7 kali sekaligus enggak boleh, harus satu-satu. Sudah selesai di sini, berangkat ke sini. Lontar lagi 7 kali juga. Udah selesai yang terakhir. Udah selesai terakhir malam tanggal itu misalnya tanggal 11 malam 11 kan selesai, pulang lagi ke pondokan lagi. Pondokan lagi nginep malam 12. Malam 12 nginep. Terus kita berangkat lagi itu malam 12 ke ini untuk melontar juga. Cari batu lagi. Iya, berapa? 21 paling enggak. Untuk melontar yang pertama ula pertama, wusta pertengahan, Aqobah yang terakhir. Gitu. Kalau udah selesai cukur rambut. Kalau udah selesai cukur rambut, berangkatlah ke Mekah. Kalau mau sampai tanggal 12. Berangkat ke Mekah, maksudnya ke Masjidil Haram. Untuk apa? Tawaf ifadah. Kalau memang mau ngambilnya sampai 12. Kalau mau sempurna 13 sampai tanggal 13. Udah selesai tanggal 13 berangkat ke Masjidil Haram. Biasanya berangkatnya ke hotel dulu, naruh tas, naruh perkakas kita yang bawa ke waktu ke wukuf di Padang Arafah tuh. Taruh tas, masih pakaian ihram, kita berangkat ke masjid untuk tawaf ifadah. Tawaf 7 kali. Udah 7 kali sa'i, 7 putar, 7 kali balik. Udah selesai. Terakhir di Marwah. Sofa Marwah, terakhir di Marwah. Setelah 7 kali sa'i, terakhir di Marwah, di situ dicukur rambut kita. Paling sedikit rambutnya yang dicukur berapa? Paling sedikit 3 helai. 3 lembar rambut tuh. Kalau mau digundulin semuanya bagus banget, bagus. Cuma kalau mau digundulin cukurnya nggak di situ. Iya, ada tukang cukur tuh. Di toko-toko tuh ada tukang cukur. Tulisannya halak tuh tukang cukur. Datang aja ke situ. Sekarang gampang, tukang cukur udah pada bisa bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia tuh. Begitu masuk, cukur. Iya, cukur. Nah, tunggu antri. Dapat panggilan dipanggil. Haji, haji sini cukur. Begitu duduk, tanya juga tukang cukurnya. Gundul tuh, udah bisa bahasa kita.
Ya gundulin aja, gundulin. Sudah itu selesai, sudah dipanggil Bapak Haji. Ya siapa namanya lah, udah haji itu, udah selesai. Nah itu adanya di Mekah, adanya di Masjidil Haram. Masjidil Haram adanya di Mekah. Maka di sini diterangkan Mekah dan Madinah afdalul biqa. Mekah dan Madinah adalah tanah yang paling baik. Itu kesepakatan dari imam yang 3, yaitu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi betul. Tapi Imam Malik berpendapat sebaliknya begitu, sebaliknya begitu ya. Wal khilafu fi ghairil buqati asy-syarifah allati tadammanat a'da'ahu sallallahu alaihi wasallam wa illa fa ya afdalu minas samawati wal ardi jami'an qat'an. Perselisihan adalah dalam masalah selain tanah yang mulia menyimpan anggota tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika tidak atau bukan pada masalah itu, maka pasti Mekah lebih utama daripada langit dan bumi dan seluruhnya, begitu. Jadi ada yang mengatakan Madinah lebih utama dari Mekah karena di Madinah itu ada tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tubuh Nabi Muhammad ada di Madinah. Iya, Nabi Muhammad kan meninggalnya di Madinah kan? Dikuburnya di Madinah. Sekarang makamnya ada di tengah-tengah masjid. Ada di dalam masjid maksud saya, bukan di tengah-tengah, bukan di dalam masjid. Kalau dulu waktu Nabi meninggal dikuburnya di kamar rumahnya. Kamar rumahnya memang rumahnya dempet dengan masjid. Dikubur di situ. Nah, masjid mengalami pembasaran gitu kan, dibesarkan di masjid, maka makam Nabi tidak dibongkar, adanya di dalam masjid. Sekarang ada di dalam masjid, begitu. Kalau nggak bingung arah begini. Ini ada tempat imam. Ada tempat imam. Imam menghadap sana kan? Itu makam Rasul adanya di sebelah kirinya. Sebelah sono berarti. Sebelah sono itu makam Nabi. Itu dijaga oleh askar. Dijaga, nggak boleh pegang-pegang ini temboknya. Kalau pegang-pegang tembok dipukul, haram gitu. Haram, nggak boleh pegang-pegang tembok. Nah, antara makam Nabi dan mimbar Nabi di sini ada mimbar Nabi. Ini tempat imam, di sini ada mimbar Nabi. Antara mimbar Nabi dan makam Nabi ini tempat ini namanya Raudhah, taman sorga. Taman sorga. Rasulullah berkata, orang yang berdoa di Raudhah diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan nanti kalau kita bisa umroh, syukur-syukur haji, begitu kan? Gunakan kita ada di Raudhah untuk berdoa, untuk beribadah di situ. Begitu di Raudhah. Cuma berebut, Pak. Berebut orang mau beribadah di situ. Zaman dulu saya ke haji, itu kalau sudah jam 9 malam masjid ditutup. Sekarang juga ditutup, tapi tidak semuanya. Kalau dulu tutup semuanya. Tutup semuanya. Terus bukanya jam berapa? Bukanya jam 3 pagi. Orang ingin sholat subuh berjamaah di Raudhah tempatnya. Harus berangkat dari hotel jam 1 harus sudah berangkat. Antri di depan pintu. Antri. Pintu masih dijaga polisi. Nanti kalau sudah jam 3 baru polisi minggir, pintu dibuka. Jamaah pada berebut untuk sholat di situ. Begitu untuk sholat subuh. Jadi kalau ada orang ingin sholat di Raudhah, sholat subuh, berangkatnya azan sudah dikumandangkan, ya nggak kebagian. Begitu tuh, sholat di Raudhah. Itu waktu mustajab di situ ya. Waktu mustajab, Masya Allah. Begitu tuh. Tuh dulu begitu, waktu penutupan pintu dan pembukaan. Tapi kalau sekarang ada perubahan lagi. Jam 9 tutup semuanya. Tapi yang untuk sampai ke Raudhah dibuka. Terus sananya ditutup kayak pagar pakai triplek begitulah. Tapi bukan triplek, di pagar sana. Pintu yang dari sana dibuka. Tapi dijaga polisi.
jamaah boleh masuk. Silakan beribadah di situ. Kalau penuh di situ, ini di stop dulu. Udah selesai, suruh keluar. Dari sana suruh masuk lagi. Berebut. Dorong-dorong, Masya Allah. Kalau yang di sini udah selesai, suruh keluar, dimasuk lagi. Itu sekarang begitu. Itu Raudhah. Masya Allah, mudah-mudahan bisa ke sana ya. Iya, ke Madinah, Allahu Akbar. Jadi kalau di Madinah tidak ada tubuh Nabi, fahiya afdalu minas samawati wal ardi jami'an qat'an. Maka Makkah itu lebih utama daripada langit bumi semuanya. Cuma saja di sana ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. Wa min khawasis mis Makkata annahu idza kutiba ala jabinil mar'ufi bidamir ri'afi Makkatu wasatul bilad wallahu raufum bil mi'ad in qata'ad damu zakarahul Baijuriyu fi khasiyati ala syama'il. Maksudnya di antara kekhususan nama Mekah itu ada kekhususan, ada kehebatan. Adalah apabila dituliskan di kening orang yang berdarah hidungnya atau mimisan dengan darah yang keluar dari hidungnya, tulisannya Makkatu wasatul bilad wallahu raufum bil ibad, yang artinya Mekah terletak di tengah-tengah negeri dan Allah adalah zat yang maha mengasihi semua hamba. Ditulis begitu, maka berhentilah darahnya. Demikian hal itu disebutkan oleh Syekh Bajuri dalam Hasyiah As-Sama'il. Jadi keistimewaan nama Mekah, kalau ada orang mimisan enggak? Darah keluar kan? Darah keluar biar cepat sembuh. Bagaimana? Ambil darahnya itu. Tulisnya di mana nih? Di jidatnya, di jidat. Nulisnya pakai darahnya itu. Tulisannya Makkatu wasatul bilad wallahu raufum bil ibad. Ya dengan tulisan Arab itu. Ditulis di sini. Dengan izin Allah mimisannya berhenti. Jadi nggak usah repot-repot tuh. Kalau ada orang mimisan, tolong dihafalin nih. Barangkali tetangga ada mimisan atau siapa yang mimisan. Iya. Ambil aja lidi, tapi ya jangan yang tajam gitu. Ambil sini saya obatin itu. Tulis Makkatu wasatul bilad wallahu raufum bil ibad. Tulis di sini. Sembuh, benar sembuh begitu. Iya kan? Iya, itu doa. Itu keistimewaan nama Makkah, Jadi kita walaupun nulis begitu harus punya pikiran yang mantap, sembuh. Keyakinan yang mantap, sembuh. Kalau kita nggak punya keyakinan yang mantap, ya nggak sembuh. Iya. Kita berdoa, kalimatnya indah, tapi ngambang pikiran kita, batin kita ngambang, ya nggak dikabul oleh Allah. Harus mantap, pasti dikabul tuh, mantap, dikabul. Kan pernah ada cerita kan, Syekhona Khalil Bangkalan Madura, Kiai terkenal kan, gurunya para ulama Indonesia itu, Kiai Hasyim Asy'ari berguru pada dia. Punya muridnya itu waktu mau berangkat ke pesantren Syekhona Khalil dikasih sebetulnya cuma pujian apa-apa itu oleh orang tuanya. Tapi orang tuanya ngomong, "Nak, saya kasih doa nih. Kamu amalkan terus. Kalau kamu amalkan terus, insya Allah manfaat untuk kamu." Apa bacanya Pak? Bacaannya pakai bahasa Madura. Beton sepolok elake stong karek sanga. Begitu kan bukan bahasa Arab. Bukan doa katanya kan. Beton sepolok elake stong karek sanga. Beton itu artinya biji nangka. Biji nangka apa? Beton. Ya beton kan. Orang Jawa bilang beton juga. Madura beton juga. Sepolok itu 10. Beton sepolok. Biji nangka ada 10. Elake hilang. Setong itu 1. Setong hilang 1.
Beton 10, hilang 1, karek sanga. Karek itu tinggal, sanga itu 9. Orang Madura bilang sanga, tuh 9 itu sanga. Amalkan nak, kata orang tuanya, manfaat untuk kamu. Oh iya, betul. Dikirim ke pesantren, itu yang dibaca itu. Bukan sholawat, bukan apa. Pokoknya itu dibaca. Sudah sholat dibaca. Beton 10 elake stong karek sanga. Beton 10 elake stong karek sanga. Beton 10 elake stong karek sanga. Terus begitu. Tahajud itu dibaca. Ada punya urusan itu yang dibaca. Begitu tuh. Nah, satu saat Syekhona Khalil itu berangkat haji. Udah berangkat haji, dia juga ikut nganter, waktu itu pakai kapal laut. Syekhona Khalil itu kalau di kampung, di pesantren sana, di Bangkalan, pakai sendalnya itu bukan yang dibikin dari kulit, dari karet, tidak. Tapi pakai sendal yang dibikin dari kayu, yang bukan pakai karet juga, akhirnya kakinya dimasukkan, bukan. Tapi pakai kayak paku tapi dibikinnya dari kayu, dijepit pakai jempol. Iya, orang Jawa bilangnya gamparan. Tuh. Jadi ini sendal ada yang nongol begitu kayu kan? Dijepit tuh. Pakai itu. Sendal plastik belum ada, sendal karet belum ada. Pakai itu. Nah, Syekhona Khalil berangkat haji. Udah lama. Kalau naik kapal laut katanya 7 bulan ya. 7 bulan. Iya tuh. Apa 7 bulan pulang pergi itu ya? Kalau nggak salah 7 bulan pulang pergi ya. Iya, berarti 3 bulan setengah lah. 3 bulan setengah. Udah kira-kira sampai sana, ini santrinya ngelihat gamparan sendal Syekhona Khalil, kok ada di sini ketinggalan. Kata dia, wah, kiai pakai apa nanti di sana? Ini sandalnya ketinggalan. Wah, kalau begitu akan saya kirimkan ke sana. Dia punya pikiran begitu, akan saya kirimkan ke sana. Cuma ngirimkannya bagaimana? Gitu. Tapi enggak kalah semangat, sendal pegang dua-duanya. Dibawa ke kamar. Mantep baca doa itu. Doanya yang dibaca itu. Sambil dipegang tuh, sambil merem. Beton 10 elake stong kare sanga. Beton 10 elake stong kare sanga. Terus dibaca sampai capek. Begitu terasa capek, dibuka tuh mata. Sudah di Masjidil Haram. Sudah di Masjidil Haram coba. Alhamdulillah saya ada di Masjidil Haram. Ada di Mekah berarti saya. Saya cari guru saya Syekhona Khalil. Keliling ke masjid. Ketemu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di sini? Iya Kiai. Kiai juga geleng kepala. Naik apa kamu? Enggak tahu lah naik apa. Loh kok enggak tahu kamu sampai sini? Mau ngapain ke sini? Mau ngantar sendal Kiai ini. Sendal? Iya. Saya udah bawa. Saya kira belum ketinggalan Kiai. Makanya saya cepet-cepet antar ke sini gitu. Saya udah. Ya udah terima kasih diantar ke sini. Udah, ayo kita ke hotel. Diajak ke hotel. Ini hotel saya begini. Alhamdulillah bisa ketemu. Akhirnya bagaimana? Tapi kata kiainya, kamu belum diizinkan haji sekarang. Nanti lain kali. Kamu bisa ke haji lain kali. Sekarang pulang aja. Pulang ke Indonesia. Iya ke Madura, Indonesia. Nah, pulangnya naik apa lagi Kiai? Lah kamu kesini naik apa? Gak tahu, saya merem. Saya buka mulut, buka mata saya kok ada di Masjidil Haram. Ya amalan kamu itu amalkan lagi. Begitu, nanti kamu sudah sampai Madura. Ayo, suruh di kamar sendirian. Ayo amalkan. Saya keluar. Amalkan. Merem. Sambil dibaca itu doanya. Beton 10 elake stong kare sangat. Beton 10 elake stong kare sangat. Begitu aja yang dibaca. Begitu dibuka, udah di Bangkalan lagi. Tuh. Nah itu punya doa dengan mantap bacanya.
sampai dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Masya Allah. Ya. Maka kalau kita berdoa yang mantap, jangan ngambang ya Allah. Padahal itu kan bukan doa ya, tapi mantap tuh. Sampai ke sana. Allah Akbar. Jadi mudah-mudahan saja kita bisa sampai ke sana ya. Makkah, ke Madinah, Allahu Akbar. Jadi kalau sudah di Makkah, ini kembali ke Makkah lagi. Kalau udah capek ibadah ini udah duduk saja di masjid sambil ditatap tuh Ka'bah. Lihatin aja udah dapat pahala. Lihatin Ka'bah itu sudah. Iya. Sambil zikir bagus. Allah tuh. Bagus. Baca Quran boleh. Tuh. Saya jadi ingat nih baca Quran. Saya waktu itu sudah nunggu panggilan pulang. Saya waktu itu kloternya gelombang pertama, ke-1. Berarti ke Madinah dulu. Dari Madinah dulu dapat sholat 40 waktu, diantar ke Makkah sampai mengerjakan ibadah haji di situ. Udah selesai semuanya, udah mengerjakan ibadah haji, udah amalan haji udah selesai, udah pakaian buka semuanya, pakaian ihram udah dibuka. Saya ngomong dengan istri jam 10 sambil nunggu panggilan pulang. Ayo kita ke masjid. Ya ayo. Kebetulan hotelnya dekat, cuma 500 meter lah dari masjid. Ke masjid. Sampai di masjid itu baca Quran. Kalau di Masjidil Haram, Mekah, jamaah itu campur, laki perempuan satu masjid campur. Apalagi cuma dengan istri bisa jejer. Dengan perempuan lain juga bisa jejer kalau di situ. Sebab kalau dibatasi ini susah. Kalau di Madinah baru dibatasi, ini pintu lelaki, ini perempuan gitu. Baca Quran yuk Umi. Saya ngomong, ya istri baca Quran. Ini istri sini, saya sini. Jamaah waktu jam 10 masih belum banyak. Tapi menjelang lohor semakin banyak. Udah selesai baca Quran, udah hatam, saya suruh doa. Saya baca doa. Udah baca doa selesai, ya udah selesai. Tutup Quran, taruh di rak lagi. Jamaah semakin banyak. Tiba-tiba ada orang datang, suami istri, temuin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tanyanya, bukan nama, Indonesia. Soalnya Indonesia, Malaysia, Singapura kan orangnya sama. Thailand orangnya sama. Saya tanya, Indonesia? Oh iya, salaman, apa kabar Pak? Masih bahasa Indonesia bisa? Ya, sehat. Yang laki langsung ngomong, duduk di depan saya sama istrinya. Kiai minta ganti nama saya. Saya bukan kiai. Enggak. Saya dari awal tadi udah perhatikan. Ini Bu Nyai baca Quran. Udah selesai Pak Kiai yang baca doa. Pasti Kiai. Lah saya sekarang mau minta doa. Minta nama untuk nama istri saya. Asli dari mana Pak? Madura. Oh iya. Terus pekerjaannya apa Pak? Saya kerjanya jadi lurah, kepala desa. Oh bagus ya. Terus istri Bapak kerja apa? Ya rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya. Minta nama untuk ganti siapa Pak? Ganti istri saya itu. Kan namanya udah bagus kan? Nama istri saya Surani. Nggak tahu artinya apa Surani itu bahasa Madura kali. Surani udah bagus Pak. Enggak, minta diganti gitu. Terus akhirnya begini aja Pak, kalau cocok pakai, kalau nggak cocok nggak usah dipakai. Surani ya, saya ambil S-nya di depan, ya. Terus saya ganti nama istri Bapak, Sahlah, iya. Apa arti Sahlah? Sahlah itu artinya mudah artinya Sahlah. Sahlatun, sahlan sama artinya mudah. Maka kalau ada orang namanya Sahlan artinya mudah. Dengan nama Sahla mudah-mudahan Bapak ngurusin rakyat sebab jadi lurah gampang, dimudahkan oleh Allah. Kalau cocok dipakai, kalau enggak usah. Sahlah. Tulisannya kayak apa Pak Kiai? Saya enggak bawa pulpen, enggak bawa kertas.
Dadak dia cari kertas, udah cari kertas, nggak punya pulpen, liatin orang yang punya pulpen tuh. Akhirnya ketemu, pinjam pulpen, tolonglah tulisannya kayak apa. Saya tulis, wah bagus, Sahlah. Saya setuju. Istrinya ditanya, mau diganti namanya Sahlah? Mau. Ya. Terus istrinya ngomong, kalau ditambah Siti boleh? Boleh. Jadi bagaimana? Siti Sahlah. Boleh. Oh ya, terima kasih. Orang Madura bilang kesoon. Saya jawab, debade. Podo-podo kalau orang Jawa tuh, debade. Terus ke sana. Saya langsung zikir aja, udah zikir. Datang lagi Pak orang itu, sama istrinya lagi datang. Saya tanya, ada apa lagi Pak? Masih duit 100 real, nih bakal Pak Kiai. Rela Pak? Rela, saya kasih nama, udah dikasih nama Sahlah. Alhamdulillah, dikasih duit 100 real. Nggak tahu serealnya berapa waktu itu. Iya, dikasih 100 real, Alhamdulillah. Berangkat lagi ke sana. Datang lagi ibu-ibu tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Kiai, tadi itu orang minta namanya. Iya, tolonglah diganti nama saya. Ibu diganti nama lagi, gimana Bu? Itu. Ibu dari mana? Jakarta. Jakarta mana? Bintaro, Jakarta Selatan. Ikut rombongan mana? Masjid Sunda Kelapa di Menteng. Maaf Pak Kiai, saya udah 3 kali haji, tapi namanya jelek banget. Apa namanya? Nama saya Yuyu. Jadi kalau dipanggil Haji Yuyu. Terus saya ngomong, Yuyu itu kalau orang Jawa bilang Yuyu itu kepiting. Oh kepiting ya, makanya jelek banget nama saya, tolong dah diganti gitu. Ya Allah, minta diganti. Terus Pak Kiai dari daerah mana? Saya dari Jakarta juga. Jakarta mana? Jakarta Pusat. Tinggalnya di mana? Kebon Sirih. Langsung dia tebak. Yang banyak tukang joknya. Oh iya, itu Kebon Sirih Timur. Berarti paham nih orang nih. Kalau saya Kebon Sirih Barat, Jalan Jaksa. Oh paham saya, Jalan Jaksa kata dia. Terus akhirnya begini aja. Kalau cocok pakai. Kalau nggak cocok nggak usah. Nama Yuyu saya ambil yuknya di depan Pak Ibu ya. Ya. Nanti di akhirat ada 2 partai Bu. Ashabul Yamin, Ashabus Shimal. Ashabul Yamin golongan kanan, penduduk surga. Ashabus Shimal golongan kiri, masuk neraka. Yamin, kalimat yamin boleh disebut yumna. Yumna. Bagaimana kalau ibu saya ambil yuk di depan, terus saya ganti nama ibu dengan kalimat yumna. Jadi Ibu Hajah Yumna. Setuju enggak? Kalau setuju dipakai, kalau enggak apa-apa. Setuju. Akhirnya setuju. Katanya diganti namanya Yumna. Ya udah silakan. Ya terima kasih. Mundur ke sana. Belum selesai mundur dari sana, ada yang datang lagi Pak. Cina perempuan cantik tuh. Pak Kiai, itu orang pada minta nama ya? Iya. Tolong diganti nama saya. Ibu dari mana? Saya dari Pulau Bangka. Dari Pulau Bangka, iya. Saya langsung tebak, masih muda. Wah, cakep banget. Ibu Cina kan? Iya, Cina. Memang di Bangka banyak Cina, tapi saya Cina Muslim, Pak Kiai. Tolonglah diganti nama saya. Belum selesai ngurusin ini, azan dikumandangkan. Bu, sudah ada azan, nggak bisa diteruskan. Nanti kalau mau setelah sholat zuhur. Akhirnya sudah sholat zuhur, saya ngilang aja biar gak dicari orang tuh. Saya ngilang, akhirnya nggak ketemu. Itu adanya di Mekah, adanya di Masjidil Haram. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa menunaikan ibadah haji. Paling tidak mudah-mudahan bisa menunaikan umroh, begitu ya. Amin. Sampai di sini dulu, waktunya habis. Insya Allah giliran akan datang bisa kita sambung kembali. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiraqil ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadan amillahi wa ifdali. Allahumma ij'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar
arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.